Stay positif. Assalamualaikum semua sobat positif yang setia banget nih dengerin podcast on YouTube-nya Diri.Positif. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Happy dong pastinya harus, karena happy atau kebahagiaan diri positif itu adalah yang paling prioritas. Senang banget saya bisa kembali lagi nih, seru sharing bareng sama sobat positif semua. Dan pembahasan kali ini gak kalah seru sama pembahasan sebelumnya, karena hari ini kita akan membahas tentang multiple intelligence. Yang mana sih kemampuan kamu? Nah, di sini kita akan membahas dan kupas tuntas dari berbagai sumber. Yuk langsung aja kita bahas. Dulu ya, orang dikatakan cerdas itu adalah ketika memiliki IQ yang tinggi, sedangkan yang IQ-nya rendah dinilai sebaliknya. Namun seiring berjalannya waktu nih sobat positif dan perkembangan zaman ya tentunya, penilaian seperti itu tuh kayaknya udah gak begitu ngaruh. Kenapa? Karena orang cerdas itu gak hanya diukur oleh IQ lagi. Tokoh yang pertama kali mengemukakan tentang multiple intelligence ini adalah Howard Gardner. Pernah dengar nggak sobat positif tentang tokoh psikologi yang satu ini? Nah, jadi si Gardner adalah seorang psikolog ya, dia adalah seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education di Harvard University Amerika Serikat. Menurut Gardner, seseorang itu nggak mungkin hanya memiliki satu jenis kecerdasan aja, karena antara individu satu dengan yang lainnya itu pasti memiliki pembeda yang ada kaitannya sama kemampuan. Nah, Gardner bilang nih bahwa kecerdasan itu bukan kemampuan tunggal, melainkan beberapa kecerdasan yang nggak terkait satu sama lain. Apa sih atau apa aja sih multiple intelligence atau yang biasa kita sebut dengan kecerdasan majemuk yang diungkapkan oleh Gardner? Nah, yang pertama nih, ada yang namanya kecerdasan linguistik atau word smart. Jadi kecerdasan ini terkait dengan penguasaan bahasa lisan dan juga tulisan. Umumnya orang yang punya kecerdasan ini mahir membaca, kemudian juga menulis ya kan, bercerita, mengingat kata-kata dan senang menguasai beberapa bahasa asing tentunya. Kamu yang memiliki kecerdasan ini akan belajar dengan baik dengan mengucapkan dan melihat kata-kata dan membaca buku. Kamu juga peka terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata dan juga isi dari bacaan tersebut. Nah, kamu ini tergolong tipe yang cenderung menyukai dan efektif dalam berkomunikasi lisan dan juga tulisan. Juga senang diskusi gitu ya dan mengikuti debat. Nah, selain itu kamu juga semangat banget kalau lagi belajar bahasa asing. Contoh profesi. Nah, ini adalah contoh profesi bagi kamu yang memiliki kecerdasan bahasa, seperti jurnalis, pengacara, penyiar berita, politisi, pustakawan, tenaga bantuan hukum, sekretaris, guru bahasa, atau penyair. Nah, itu adalah contoh profesi. Sebenarnya masih banyak lagi nih profesinya ya. Berikutnya yang kedua itu adalah kecerdasan logika atau number smart. Nah, kecerdasan ini sangat berkaitan dengan angka. Kamu yang memiliki kecerdasan ini peka banget nih terhadap pola-pola logis, cenderung menyukai dan efektif dalam hal menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan sebab akibat, memprediksi, bereksperimen, menyukai permainan yang perlu strategi, berpikir abstrak, serta menggunakan logaritma. Nah, kamu yang memiliki kecerdasan ini juga belajar dengan melihat konsep dasar terlebih dahulu baru membahas detailnya. Contoh profesi yang cocok banget sama yang memiliki kecerdasan logika antara lain akuntan, ya kan, ilmuwan, kemudian tertarik dengan karir di bidang teknologi mesin, ya kan, teknik lah, pokoknya yang berhubungan sama teknik. Kemudian juga hukum juga bisa. Nah, pekerjaan yang cocok kalau kamu memiliki kecerdasan ini juga selain itu ada programmer, ya, auditor, ahli statistika, analis data, aktuaris, ahli ekonomi, ya, guru IPA, fisika dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga nih, ada kecerdasan visual spasial atau yang kita sebut dengan picture smart.
Kamu yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai hal-hal yang berhubungan dengan bangun ruang, seperti arsitektur, kemudian desain, ya kan, peta, membuat bentuk dan desain 3 dimensi, dan sebagainya. Terkait navigasi dan menentukan arah juga kamu sangat tertarik nih, ya. Nah, kalau untuk profesi ya, contoh profesi untuk yang memiliki kecerdasan visual spasial antara lain ada arsitek, fotografer, desainer, surveyor, perencanaan dan tata letak kota, seniman grafis, guru kesenian, pilot atau pematung dan lain sebagainya yang ada hubungannya tentu saja dengan visual spasial atau picture smart. Yang keempat ada yang namanya kecerdasan musikal atau musical smart. Kamu yang termasuk kecerdasan ini nih seneng banget sama yang namanya musik, ya, yang berhubungan sama musik. Jadi mampu menciptakan dan mengapresiasi irama hingga pola titik nada dan warna nada. Kamu mampu memainkan alat musik, kemudian juga kalau nyanyi itu merdu gitu suaranya, ya kan. Kemudian menciptakan dan menikmati lagu. Saat kamu belajar, kamu akan lebih mudah menangkap pelajaran lewat ceramah atau sambil mendengarkan musik. Contoh profesi untuk kamu yang memiliki kecerdasan ini adalah penyanyi, pencipta lagu, ya, DJ, ya kan, musikus, ahli terapi musik, dirijen orkestra atau guru musik dan lain sebagainya. Yang kelima nih, berikutnya ada kecerdasan kinestetik atau body smart. Kamu yang punya kecerdasan ini memiliki kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan, juga menyukai olahraga dan berbagai kegiatan yang mengandalkan fisik. Karakteristik dari kecerdasan kinestetik ini adalah kamu yang senang berolahraga atau melakukan kegiatan fisik, kemudian juga senang belajar dengan terlibat secara langsung, mudah mengingat terhadap apa yang dialami. Contoh profesi yang cocok dengan kecerdasan ini adalah ahli terapi fisik, ahli bedah, penari, aktor, model, ahli mekanik atau montir gitu ya, pengrajin, penjahit, atlet, guru olahraga atau guru seni tari dan lain sebagainya. Ini harus kamu eksplor nih ya. Yang keenam ada yang namanya kecerdasan interpersonal atau people smart. Nah, kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengamati orang di sekelilingnya. Kemudian, individu ini juga cenderung mudah memahami perasaan dan memotivasi orang lain. Nah, kamu nih yang memiliki kecerdasan ini umumnya lebih peka terhadap perasaan, watak, dan temperamen orang lain. Kamu juga senang banget berinteraksi sama orang lain, bekerja sama, ya kan, belajar kelompok, dialog, volunteer, pokoknya bersosialisasi deh, yang ada hubungannya dengan banyak orang. Sementara itu profesi yang cocok untuk kamu yang memiliki kecerdasan ini adalah guru, kemudian juga konselor, administrator, manajer, ahli sosiologi, psikolog, ya kan, dosen, marketing, bidang politik, atau pekerja sosial. Pokoknya yang ada kaitannya sama people smart atau disekelilingi oleh banyak orang. Yang ketujuh itu adalah kecerdasan intrapersonal. Tadi interpersonal, sekarang intrapersonal, yaitu self smart. Jadi kecerdasan ini berkaitan sama diri kamu sendiri. Bagaimana kamu mampu memahami, kemudian menyadari, mengetahui, dan bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Salah satunya adalah kamu itu tahu apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan diri kamu. Selain itu mampu memotivasi diri, apa yang membuat diri kamu unik gitu ya, mampu mengontrol emosi dan mampu bertindak secara adaptif. Jadi gak heran ya kalau kamu yang memiliki kecerdasan ini cenderung bisa memecahkan masalah sendiri, memiliki konsep diri yang positif dan gak mudah menyerah. Contoh profesi nih untuk yang memiliki kecerdasan ini adalah ahli terapi, kemudian konselor, filsuf, psikolog, rohaniawan, ulama, perencana program atau pengusaha dan lain sebagainya. Yang kedelapan, nah ini ada namanya kecerdasan naturalis atau nature smart. Kecerdasan ini berhubungan sama lingkungan dan juga alam. Jadi kamu yang menyukai hal-hal yang berhubungan sama alam, mengenali sifat dan tingkah laku binatang, mampu mengenali pola di antara spesies, ya kan? Kemudian senang memelihara tanaman atau hewan, dan senang melakukan aktivitas outdoor seperti hiking, scuba diving, dan lain-lain gitu yang berhubungan sama alam gitu. Atau mungkin kita sebutnya dengan pecinta alam gitu ya. Nah, profesi ini yang cocok adalah seseorang yang ahli di bidang biologi, kemudian bidang pertanian, kehutanan, kelautan, chef, ya kan, kemudian juga ahli gizi, dokter hewan,
paramedik veteriner, kolektor flora atau fauna, ya kan. Kemudian juga seneng banget bekerja di bidang zoologi, kebun binatang, ahli botani atau ahli biologi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi gitu ya profesi di bidang ini. Kemudian yang terakhir ini ada yang kesembilan ya, yang terakhir ada kecerdasan eksistensial atau eksistensial smart. Nah, jadi kecerdasan ini sebenarnya hampir sama dengan kecerdasan intrapersonal tadi, ya. Hanya saja untuk kecerdasan eksistensial ini cenderung lebih mendalam lagi ke dalam diri kamu, sobat positif. Kamu tuh selalu mempertanyakan gitu ya tentang hakikat segala sesuatu, misalnya tentang keberadaan diri sendiri, ya kan, untuk apa kamu hidup, tujuan kamu hidup itu sebenarnya apa, kemudian kenapa begini, kenapa begitu, dan masih banyak lagi, termasuk juga eksistensi atau keberadaan manusia sebenarnya sih untuk apa gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang cenderung lebih mendalam gitu ya ke dalam diri kalian sendiri. Nah, contoh profesi yang cocok untuk kecerdasan ini adalah ahli filsuf, bidang keagamaan, atau penulis, dan masih banyak lagi. Itu tadi ya seru sharing kita tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa menambah lagi pengetahuan sobat positif yang kaitannya sama kecerdasan. Bahwasanya kalian tuh semua memiliki salah satu dari kesembilan tadi loh ya. Tadi banyak banget udah saya jelasin. Kemudian juga kalau di antara kalian gitu ya, ada yang nggak pandai matematika, fisika, kimia, itu jangan minder. Bisa jadi kamu memiliki kecerdasan lain yang bukan kecerdasan logika. Ya kan, mungkin kamu memiliki kecerdasan linguistik, musikal, kinestetik, atau yang lainnya. Jadi nggak usah minder ya. Nah, daripada kamu pusing mikirin kecerdasan yang dimiliki oleh orang lain, yuk mulai gali atau explore kecerdasan yang kamu punya. Kelebihan yang kamu punya digali supaya potensi kamu bisa berkembang lebih baik lagi. Bangkit yuk, kita bangkit mengejar mimpi-mimpi kita. Termasuk juga mungkin ada mimpi sobat positif yang dulu sulit banget gitu ya untuk dicapai. Nah, sekarang nih waktunya. Apalagi sekarang sobat positif lagi nonton gitu ya materi terkait dengan kecerdasan majemuk. Yuk mulai bermimpi ya, never say give up and always feel grateful. Ingat, kebahagiaan kalian itu adalah prioritas, maka carilah kebahagiaan kalian dengan cara yang positif tentunya. Next, bahas apa lagi ya kita? Pokoknya stay tune terus ya di podcast on YouTube-nya Diri Positif. Dan jangan lupa ya, jaga prokes dimanapun dan kemanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa untuk terus explore diri dan membahagiakan diri. Oke, saya tutup nih pembahasan kita kali ini. Stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode, sobat positif semua. Sarangnya.